Jadi gambaran hadis ini adalah ketika Nabi SAW memberikan pengajian, memberikan kajian sebagaimana yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Jadi ketika di tengah-tengah kajian beliau membaca surah di mana surah yang di dalamnya ada ayat sajadah, maka Nabi sujud. Ya. Melihat itu, maka para sahabat pun sujud. Ya. Sampai-sampai tidak ada mereka berdempit-dempitan, ya, bersempit-sempitan ketika sujud, karena bukan posisi dalam keadaan posisi sholat. Ya, apalagi kalau Nabi yang memberikan kajian pasti masjidnya full, ya. Tidak seperti kita, ya. Mau tidur, mau baring, ya. Cukup ji, longgar ji. Ya, tapi para sahabat pada saat itu kan, ya, karena saking banyaknya dan juga semuanya ingin berdekat-dekatan dengan Nabi, karena jauh sedikit saja pasti sudah tidak kedengaran suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran daripada perkataan Ibnu Umar, sampai-sampai kami tidak menemukan tempat untuk sujud. Ya. Karena memang kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kajian, bahkan ketika khutbah, ya, itu Nabi hanya membaca Al-Quran, ya, entah surah apa yang dibacakan yang mungkin sesuai untuk menasihati para sahabat pada saat itu, ya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, saya itu hafal surah Qaf, ya, karena seringnya Nabi membaca surat Qaf ketika khutbah Jumat, ya. Nah, karena memang kan orang Arab, ya, jadi mungkin lebih baiknya dibacakan saja Al-Quran, ya. Mereka sudah mengerti dan mereka sudah bisa mampu mengambil pelajaran daripada ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Jadi Nabi mencontohkan ketika membaca surah yang di dalamnya ada ayat sajadah, maka Nabi sujud dan para sahabat pun ikut sujud. Wa huwa sunnatu ala sahih wa laysa biwajib, ya. Dan sujud tilawah itu hukumnya sunnah, ya, bukan wajib, ya, bukan wajib. Sebagaimana faqad qara'a Zaid bin Thabit ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa suratun Najm falam yasjud fiha. Nah, sebagaimana pernah sahabat Zaid bin Thabit itu membaca surah An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dan Zaid bin Thabit tidak sujud, ya, tidak sujud, ya. Tapi beliau pada saat itu tidak menegur Zaid bin Thabit kenapa tidak bersujud, kenapa tidak sujud tilawah ketika membaca ayat di dalam surah An-Najm, di mana di situ ada ayat As-Sajdah, tapi Zaid bin Thabit tidak sujud dan tidak ditegur atau diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan wajib, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menegur Zaid bin Thabit dan menyuruh Zaid bin Thabit untuk sujud, menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah, ya. Jadi ketika kita membaca surah yang di dalamnya atau melewati ayat-ayat sajadah, mau kita sujud, alhamdulillah, tentu lebih bagus lagi. Tapi bila mana kita tidak sujud, maka juga tidak mengapa, karena hukumnya tidak wajib. Itu adalah ala adamil wujub, menunjukkan bahwasanya ketika Nabi SAW tidak mengingkari atau tidak menegur Zaid bin Thabit ketika tidak sujud, menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu bukan merupakan kewajiban. Wa yashra'u sujudut tilawati fi haqqil qari wal mustami', ya, idza qara'a ayata sajadah fi sholati aw kharijiha. Nah, ini juga penting. Sujud tilawah itu disyariatkan untuk pembaca dan untuk pendengar bila dia membaca ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat, ya. Jadi hanya ada dua orang yang disyariatkan, disunnahkan untuk sujud tilawah. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran atau orang yang membaca ayat-ayat sajadah, ya. Yang kemudian yang kedua adalah al-mustami', orang yang mendengarkan, bukan yang hanya sekedar mendengar. Nah, maksudnya mendengarkan itu betul-betul menyimak dan memang sengaja untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, ya. Nah, bukan yang sekedar mendengar. Misalnya saya lagi jalan-jalan, ya, lagi jalan di jalanan, tiba-tiba terdengarkan orang membaca Al-Quran, kebetulan membaca ayat sajadah, ya, di surah Al-Alaq misalnya, ya, Iqra. Di akhir surah itu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu ayat sajadah. Saya lagi jalan tiba-tiba mendengarkan, apakah saya sujud? Tidak, ya, karena memang saya tidak sengaja untuk mendengarkannya. Saya tidak sengaja, memang betul-betul tidak menjaga menyimak betul, ya, sekedar mendengar saja. Nah, jadi yang disyariatkan itu, yang disunnahkan itu adalah yang pertama orang yang membaca, kemudian adalah orang yang betul-betul
memang sengaja untuk mendengarkan atau sengaja untuk menyimak ya. Misalnya saya lagi membaca Al-Quran, kemudian para jamaah sekalian betul-betul duduk untuk mendengarkan. Nah, itu yang disyariatkan atau disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah ya. Di luar daripada itu maka tidak ada pensyariatan sujud tilawah ya, seperti yang contoh saya katakan tadi ya. Jadi memang di sini kata-katanya mustami ya. Dalam bahasa Arab itu beda antara mustami dan sami, istama'a dan sami'ah ya. Satu mendengarkan, satu mendengar ya, mendengar. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalika indama kana yaqra'us sajadah wa li sujudi sahabati mahu kama marra fi hadithi Ibnu Umar fayasjudu wa nasjudu mahu ya. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau membaca ayat sajadah ya. Sebagaimana kita sebutkan di hadis sebelumnya, sebagaimana beliau sujud maka para sahabat pun ikut sujud. Jadi Nabi yang membacakan ayat sajadah itu sujud, dan sahabat yang betul-betul memang mendengarkan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut sujud. Wa dalilu ala masyru'iyatihi fi shalat, dan itu merupakan dalil ya, jadi itu merupakan dalil juga disyariatkannya, terkait juga dalil disyariatkannya sujud tilawah ketika kita sholat ya. Jadi sujud tilawah itu disyariatkan ketika di luar sholat maupun ketika di dalam sholat, kita membaca atau melewati ayat-ayat sajadah yang kita baca. Adapun dalil disyariatkannya ketika kita sujud tilawah ketika dalam sholat, sebagaimana dari sahabat Abu Rafi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah faqara'a idas samaa'u syaqqat fasajada. Aku sholat, Abu Rafi mengatakan, aku sholat isya bersama Abu Hurairah, lalu beliau membaca surah Al-Insyiqaq ya, Al-Insyiqaq fasajadah, di mana dalam surah Al-Insyiqaq itu ada ayat sajadah ya. Wa idza quri'a alaihim qur'anu la yasjudun ya. Fasajadah, maka Abu Hurairah pun sujud tilawah ketika sampai di ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Faqultu lahu ma hadhihi ya. Maka Abu Rafi mengatakan, apa ini ya, kenapa sujud? Maka Abu Hurairah mengatakan, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam ya, aku pernah bersujud tilawah ya di belakang Abu Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau membaca ayat yang sama, ketika beliau membaca surah dan ayat yang sama ya. Maka fala azalu asjudu biha hatta alqa, maka aku akan senantiasa bersujud karena membacanya sampai aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali di surga ya. Jadi Abu Hurairah mencontoh sujud tilawah ketika membaca idzas samaa'u syaqqat ya, surah Al-Insyiqaq di ayat wa idza quri'a alaihim qur'anu la yasjudun. Maka Abu Hurairah mengatakan, sujud apa ini ya? Tentunya ketika selesai sholat ya, tentunya ketika selesai sholat. Maka Abu Hurairah pun menjelaskan kepada Abu Rafi bahwasanya saya pun mendapatkan hal yang sama ketika sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan dalil disyariatkannya sujud tilawah ketika kita membaca ayat sajadah di dalam sholat. Tentunya para jamaah sekalian, penting bagi imam ya, imam ketika nanti mau membaca ayat sajadah ya, misalnya entah itu di rakaat pertama, karena biasanya imam yang apalagi yang hafiz Quran itu kan kadang selalu merutinkan bacaannya, jadi mulai dari juz pertama itu selalu tersambung. Misalnya di sholat subuh ayat ini sampai ayat sekian, dilanjut sholat maghrib, biasanya sholat jahriyah itu dilanjut dari ayat yang sudah dibaca tadi sholat subuh, dilanjut lagi sholat maghrib, kemudian juga sholat isya dilanjut lagi. Nah, ketika nanti hendak melewati ayat-ayat sajadah, imam itu seharusnya menyampaikan kepada makmum. Nah, misalnya makmum nanti kita ketika di rakaat pertama atau di rakaat kedua saya membaca ayat sajadah, itu ketika saya sujud maka ikutlah sujud semuanya. Nah, itu memberikan peringatan memang kepada para jamaah, karena betapa banyak cerita-cerita yang sering saya dengar terkait tentang kegegeran imamnya sujud tilawah ya, itu tanpa memberitahukan kepada makmum terlebih dahulu ya, apalagi bagi jamaah perempuan yang ada mihrabnya ya, nah, tidak melihat imamnya ya.
Jadi ketika misalnya sudah membaca ayat sajadah ya, saja langsung Allahu Akbar. Imamnya sujud, makmumnya ruku ya. Kalau laki-laki mungkin bisa melihat ya. Oh, imamnya ini berarti sujud tilawah ruku. Tapi bagaimana dengan jamaah perempuan ya? Nah, nanti imamnya sujud tapi jamaah perempuannya justru ruku karena tidak mengetahui dan tidak diberi peringatan atau tidak diinfokan sebelumnya oleh imamnya. Jadi penting bagi imam itu, apalagi misalnya di daerah-daerah atau di masjid-masjid yang belum sering dilaksanakannya sujud tilawah ya, seperti itu. Jadi itu sering ya, kadang penting juga, seperti contoh kalau misalnya imamnya ingin melakukan kunut nazilah ya. Kunut nazilah itu kan kunut yang bisa dilaksanakan di sholat apapun, mau itu sholat duhur atau sholat asar ya, sholat maghrib ya, tidak hanya di sholat subuh. Jadi pernah kejadian di Masjid Unismu ya, di Masjid Unismu itu ada salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah ya, kiai dari Jakarta, itu melaksanakan kunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak menginfokan terlebih dahulu ya. Ini sholat duhur ini ya, jadi ketika di rakaat keempat ya sudah sami Allahu liman hamida Allahumma hdina, orang kiranya Allahu Akbar, itu mahasiswa itu sujud semua karena lupa ya menginfokan bahwasanya memang sebelumnya dia memberikan apa namanya kultum terkait tentang Palestina dan lain sebagainya, tapi lupa bahwasanya nanti kita akan melaksanakan kunut nazilah. Itu penting. Nah, pernah juga kejadian ketika saya masih di Jogja, pada saat itu asrama 1 tahun belajar bahasa Arab. Kan yang namanya kunut itu tidak hanya dilakukan setelah kita ruku. Kadang kunut itu dilakukan sebelum ruku ya. Misalnya kalau kita sudah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surah-surah pilihan, nah sebelum ruku kadang pensyariatannya kunut itu juga sebelum ruku ya. Sebelum ruku. Ini ketika bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Itu santri yang ditunjuk ya, mahasiswa yang ditunjuk untuk imam, dia ingin mengamalkan kunut sebelum ruku. Tapi lupa menginfokan kepada para jamaah ya, para mahasiswa yang lain, dan juga ada beberapa jamaah dari luar, menginfokan bahwasanya nanti witirnya itu kunutnya itu adalah sebelum ruku ya. Jadi setelah membaca surah ya di witir ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, minal jinnati wan nas. Dia ternyata dia membaca Allahumma hdina fiman hadait, tapi orang kiranya mau ruku, Allahu Akbar ya, jamaah ruku ya, karena tidak diinfokan sebelumnya ya. Jadi penting bagi imam itu menginfokan kepada para jamaah, misalnya nanti kita akan melewati ayat sajadah mungkin di rakaat pertama, maka saya langsung ketika melewati ayat tersebut ya, ada biasa tandanya itu, misalnya dari segi takbiratul intiqalnya biasanya panjang ya, panjang sebagaimana kalau kita ingin takbir sujud, Allahu Akbar. Jadi jemaah bisa mengerti, oh ini imamnya langsung sujud ini. Nah, biasanya juga dipahami dari takbiratul intiqalnya. Itu penting ya, itu penting. Kemudian fa idza lam yasjudil qari la yasjudul mustami li'anna al mustami tabaun fiha lil qari ya. Wa li hadits Zaid bin Sabit al mutaqaddim fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjudin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila pembaca ya, bila yang membaca Al-Qur'an itu atau yang membaca ayat sajadah itu tidak sujud, maka yang mendengarkan pun tidak sujud. Nah, jadi yang disyariatkan sujud tilawah itu adalah yang pertama yang membaca Al-Qur'an, kemudian yang mendengarkan, ya betul-betul serius mendengarkan ya. Kemudian yang ketiga, bila mana yang membaca Al-Quran itu sujud, maka yang mendengarkan pun disyariatkan untuk sujud. Tapi bila mana yang membacanya itu sendiri tidak sujud, maka tidak ada pensyariatan sujud tilawah bagi yang mendengarkan. Karena ada kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un lil matbu ya. Yang mengikuti itu adalah mengikuti pokoknya, mengikuti yang diikuti ya. Sebagaimana hadis Nabi tadi yang lewat, bahwasanya Zaid bin Sabit membaca surah An-Najm di hadapan Nabi SAW. Karena Zaid tidak sujud, maka Nabi pun tidak sujud ya. Jadi kaidahnya nanti kita boleh sujud tilawah ketika kita mendengarkan Al-Quran bila mana orang yang sendiri membacanya itu sujud tilawah. Tapi misalnya yang membacanya itu membaca ya surah ayat sajadah, tapi kita paham bahwasanya itu ayat sajadah,
Tapi bila mana qori'nya tidak sujud, maka juga kita tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Karena kaidah mengatakan at-tabi'u tabi'u lil matbu' ya. Nah, kaidah ini banyak ya. Seperti contoh misalnya kasus ini juga bisa berlaku kepada azan ya. Misalnya hukum mendengarkan azan. Nanti kita menjawab azan adalah betul-betul azan yang real, yang nyata. Ya, bukan azan yang rekaman yang sering diputar di di televisi. Bila mana masuk waktu maghrib kita mendengarkan azan, itu tidak ada pensyariatan untuk menjawab azan yang di televisi. Ya, yang ada adalah, tapi kalau misalnya televisinya itu secara langsung, maka itu sunnah untuk dijawab. Misalnya kita mendengarkan siaran Mekah, Madinah, itu kan secara langsung itu. Tiba waktu azan, ya mereka azan, itu langsung. Maka kita juga menjawab azan. Atau misalnya kita lagi nonton live streaming kajian di mana begitu ya, tiba-tiba masuk waktu isya azan, maka kita juga disyaratkan untuk menjawab azan tersebut. Tapi bila mana azannya itu didesain atau memang direkod ya, direkam sebelumnya dan diputar ketika masuk waktu sholat, maka tidak ada pensyariatan untuk menjawab azan tersebut ya. Karena mungkin yang azannya itu mungkin sudah lagi tidur ya, lagi mandi dan lain sebagainya, yang diputar hanya suaranya ya. Sebagaimana jadi kasusnya juga seperti ini ya, bila mana yang qori'nya sendiri tidak, ketika membaca ayat sajadah itu tidak sujud, maka yang mendengarkan pun tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan untuk sujud ya. Sebagaimana kaidah mengatakan at-tabi'u tabi'u lil matbu ya. Yang mengikuti orang yang diikuti, mengikuti apa saja yang dilakukan orang yang diikuti. Sebagaimana juga kalau kita sholat ya, sholat itu makmum mengikuti imam, apapun yang dilakukan imam, makmum harus mengikuti ya. Imamnya sholat dengan duduk ya, makmumnya meskipun segar bugar mengikuti imam juga dengan sholat duduk ya, sebagaimana yang sering kita jelaskan sebelumnya ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada pensyariatan. Jadi yang disyariatkan itu adalah qori yang membacanya, kemudian yang mendengarkan, betul-betul mendengarkan, kemudian itu pun nanti disyariatkan, disunnahkan sujud tilawah. Bila mana qori'nya sujud, maka yang mendengarkan pun juga disunnahkan untuk sujud. Kemudian yang kedua adalah fadluhu, keutamaan sujud tilawah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi keutamaan sujud tilawah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada." Ya, bila mana anak cucu Adam itu membaca ayat sajadah ya, kemudian dia bersujud ya. Ketika membaca surah Sajadah atau ayat-ayat yang dimana ayat itu merupakan ayat sajadah, kemudian dia bersujud, i'tazala syaitan, maka syaitan pun itu menjauhkan diri, menyendiri ya, pergi di pojok-pojok ya, sambil menangis ya. Fayaqulu ya wailah, kemudian syaitan itu sambil menangis mengatakan, celakalah saya, macilaka tongan naya, begitu kata syaitan ya. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada. Manusia disuruh atau diperintahkan untuk bersujud, dia sujud ya. Falahul jannah, maka bagi mereka adalah surga, mendapatkan surga. Wa umirta bisujudi fa abaitu falyannar. Sedangkan saya diperintahkan untuk sujud, tapi saya tidak mau sujud, saya menolak, maka saya pun mendapatkan neraka. Nah, padahal kan kalau setan tahu dirinya sudah salah ya tinggal sujud ya, tinggal bertobat. Tapi ya hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang diceritakan hadis ini adalah iblis ya, iblis. Nah, iblis. Apa bedanya iblis, syaitan sama jin? Ya. Kalau syaitan itu bukan makhluk hidup. Syaitan itu sifat ya, sifat pembangkang. Ya, syaitan itu sifat pembangkang ya. Yang makhluk hidup itu adalah iblis dan jin ya. Kemudian apa bedanya jin dan iblis? Jadi yang makhluk hidup itu kan ada manusia, ada malaikat, ada hewan, dan ada jin ya. Kita tidak membahas malaikat karena tidak dibebankan syariat, juga hewan tidak dibebankan syariat. Nah, manusia dan jin. Manusia pertama itu adalah Adam. Jin yang pertama itu adalah iblis. Nah,
Jadi jin yang pertama itu adalah iblis ya. Jadi yang disebutkan di hadis ini adalah iblis, dan yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam pada saat itu adalah iblis ya. Bapaknya jin ya. Orang sebagaimana kita nenek moyang kita adalah Adam, nenek moyang jin itu adalah iblis, dan yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam pada saat itu adalah iblis ya, iblis. Tapi kan pada saat itu perintahnya itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah ya. Zaman sebelum adanya Islam itu dibolehkan adanya sujud penghormatan. Sebagaimana dulu di zaman disebutkan dalam kisah surah Yusuf, itu bapaknya Yusuf dan saudara-saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf ya, ketika pertama kali mendapati Yusuf sudah menjadi raja, fakharru lahu sujada, maka mereka pun merebahkan diri untuk sujud kepada Yusuf. Itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Tapi setelah adanya Islam melarang kita sujud penghormatan, apalagi sujud ibadah ya. Makanya di hadis Nabi SAW itu disebutkan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu zauja an tasjuda li zaujihi. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang itu sujud kepada orang lain ya, bahasa Nabi, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu sujud, tentunya sujud penghormatan ya, bukan sujud ibadah, sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya ya, sujud kepada. Tapi dalam Islam tidak ada namanya sujud penghormatan ya. Di hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan suami di hadapan seorang istri. Dan hadis ini yang disebutkan adalah iblis ya. Jadi ya kalau jin itu dan juga yang dijanjikan untuk kekal ya, kekal sampai hari kiamat itu adalah cuman iblis ya. Fa anta minal mundharin ya, maka di situ disebutkan fa anta, dan kamu akan ditangguhkan. Yang dijanjikan untuk ditangguhkan tidak mati-mati sampai hari kiamat itu cuman iblis. Adapun jin itu bisa tua, bisa melahirkan, bisa nikah, bisa mati ya. Itu bisa semua. Nah, cuma yang ditangguhkan itu adalah iblis ya. Nah, itu ada banyak dalilnya, cuma kita bukan membahas terkait masalah dunia jin ya. Itu ada dalil-dalilnya, itu menunjukkan bahwasanya jin itu bisa mati, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk, laqad zayyana as-samaa dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami menciptakan bintang-bintang itu sebagai hiasan di langit, dan juga kegunaannya bintang itu untuk dipakai untuk melempar jin ya. Melempar jin ketika ada jin yang mau mencuri berita dari langit. Juga disebutkan beberapa ayat bahwasanya jin itu bisa dibakar sampai mati. Ya, jadi itu. Jadi jin itu bisa tua, bisa menikah, bisa lahir, bisa mati. Ya, itu. Dan jin itu juga ada yang baik dan ada yang buruk juga. Ya. Ada jin muslim sebagaimana disebutkan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun di surah jin ya. Di surah ayat 29 itu menceritakan tentang kondisi keadaan jin ya. Jadi kami di antara kami itu ada yang muslim dan juga ada yang jauh, yang tidak muslim, yang ingkar ya. Wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang jin yang soleh dan ada juga yang kebalikannya ya, seperti itu. Sebagaimana juga hadis yang masyhur tentang Lailatul Jin ya, malam jin. Jadi Nabi SAW itu pernah berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba menghilang. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, dicari oleh para sahabat, tidak ditemukan sampai mau masuk waktu subuh. Tiba-tiba beliau datang dari jauh ya, nampak dari jauh berjalan kaki. Para sahabat mengatakan, wah tadi dicari-cari ya Rasulullah, tidak ketemu-ketemu, mana ki? Kata Nabi SAW, itu saya dipanggil oleh saudara kalian dari kalangan bangsa jin untuk memberikan kajian ya. Jadi dijanji seperti itu, sebagaimana kita juga kajian manusia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ketika diperintahkan untuk sujud tapi tidak menolak, itu adalah iblis ya. Jadi diantara keutamaan sujud tilawah adalah dengan memperbanyak sujud falahul jannah, kita bisa mendapatkan surga ya. Dan itu makanya Bapak Ibu, kalau ada yang tidak mau sujud itu lebih parah daripada iblis ya. Iblis kan tidak mau sujud karena tidak mau sujud kepada manusia, maunya sujud kepada Allah. Tapi kan itu perintah Allah. Tapi kita disuruh sujud kepada Allah, tidak mau.
Ya, jadi ada sebagian ulama mengatakan, jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah, itu lebih parah daripada iblis. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara keutamaan kalau kita memperbanyak. Jadi bila mana kita mengaji biasanya kalau kita mengaji itu tanda-tanda ayat sajadah itu ada bentuk masjid ya, bentuk kubah itu biasanya di akhir ayatnya atau di pinggir mushaf itu ya, yang sejajar dengan ayat sajadah tersebut. Maka kita sujud ya, ya, itu falahul jannah kata syaitan sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah sifatuhu wa kaifiyatuhu, sifat dan tata cara sujud tilawah ya. Yasjudu sajadatan wahidah ya. Sujud tilawah itu hanya dilakukan satu kali ya, ketika kita membaca ayat sajadah misalnya kalla la tuti'hu wasjuda, maka kita sujud satu kali. Wa yukabbiru idza sajadah, yang sebelumnya kita bertakbir Allahu akbar ketika kita mau sujud ya. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, kemudian membaca dalam sujud tilawahnya dengan bacaan sujud biasa ya, subhana rabbiyal a'la ya, kama yaqulu fi sujudis shalah, sebagaimana yang dia ucapkan ketika salat. Juga mengucapkan atau boleh juga mengucapkan bacaan yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir, ini bacaan sujud yang lain. Wa in qala, dan jika dia mengucapkan sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, maka tidak mengapa ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya. Jadi mau membaca ketika sujud tilawah sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati, boleh membaca cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, itu juga boleh ya, silakan. Ya, jadi sebelum bersujud itu bertakbir ya, bertakbir. Tapi di sini penulis cuman menyebutkan bertakbir. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu menerapkan bahwasanya ada kaidah mengatakan kalau kita melakukan salah satu rukun sholat di luar daripada sholat, maka itu masuk daripada hukum sholat. Artinya apa? Contoh misalnya sujud tilawah ya. Sujud itu kan salah satu rukun daripada rukun sholat. Tapi ketika dilakukan di luar sholat, maka itu memakai hukum sholat. Artinya bertakbir dulu, ada takbirnya, sebagaimana takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram, kemudian bertakbir untuk sujud, ada takbir intiqalnya, kemudian setelah sujud satu kali ada salamnya. Nah, ada salamnya itu di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Nah, makanya saya jelaskan, tapi yang roji, yang masyhur adalah tanpa takbir ya, cukup dengan takbir satu kali, itu pun takbirnya untuk gerakan untuk turun sujud ya, tanpa memulai dengan takbiratul ihram dan tanpa diakhiri dengan salam ya. Saya jelaskan ya, bila mana karena kita masyhurnya di sini di kalangan kita Imam Syafi'i ya, bila mana nanti kita temukan orang yang membaca Al-Qur'an kemudian takbiratul ihram, tiba-tiba takbiratul ihram kemudian sujud kemudian salam ya, assalamualaikum, berarti orang itu menerapkan mazhab Syafi'i dalam hal sujud tilawah ya, sujud tilawah. Dan juga sebenarnya sebagian daripada pendapat daripada ulama Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang rajih adalah tidak ya, bila mana ada salah satu rukun sholat yang kita lakukan di luar daripada sholat, maka tidak mengambil daripada hukum sholat. Contoh ringannya apa? Ketika kita membaca suratul Fatihah ya, surah Fatihah kan adalah rukun sholat, bahkan diantara rukun sholat yang paling urgen ya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, tapi ketika kita membaca suratul Fatihah tidak diharuskan dulu untuk bersuci, menghadap ke kiblat, bertakbir dan lain sebagainya. Cukup membaca saja. Itu merupakan dalil bahwasanya bila mana ada salah satu rukun sholat yang dilakukan di luar daripada sholat, tidak mesti memakai hukum sholat ya. Kemudian jadi itu cukup sederhana tata cara sujud sahwi ya, membaca ketika kita mengaji melewati ayat sajadah ya, langsung mungkin menutup mushaf sebentar, meletakkan, kemudian Allahu akbar sujud ya, membaca subhana rabbiyal a'la atau sajadah wajhiyah, kemudian setelah itu Allahu akbar ya, langsung melanjutkan bacaan Al-Qur'an kita ya. Kemudian mawadi'us sujudit tilawah fil Qur'an. Ya, kemudian tempat-tempat sujud tilawah di dalam Al-Quran ya. Di sini disebutkan ada 15 tempat dalam Al-Quran untuk sujud tilawah ya. Di akhir surah Al-A'raf ya,
kemudian innal ladzina inda rabbika atau di akhir surah Ar-Ra'd, kemudian di akhir surah An-Nahl, di akhir surah Al-Isra, di surah An-Nahl atau di surah Maryam, kemudian di surah Ar-Ra'd ayat 15, surah Maryam ayat 58, surat Al-Isra itu ayat 107 sampai 109, di surah Al-Hajj ayat 18, kemudian di surah Al-Hajj lagi ayat 77, di surah Al-Furqan ayat 73, surah An-Naml ayat 25 26, kemudian surah As-Sajdah. Nah, yang ini yang sering kita praktekkan ketika subuh Jumat ya, di ayat 15 ya, innama yu'minu bi ayatina, kemudian dan lain sebagainya ya. Intinya bila mana kita tidak mampu menghafal ini ya, cukup ketika kita membaca Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an itu ada tandanya ya, berbentuk masjid di akhir ayatnya itu ya, di akhir ayatnya atau di ujung ayat sajadah itu sendiri itu ada tanda seperti masjidnya. Kita ini seperti ayat sajadah. Kita sujud ketika sampai bacaan kita di ayat sajadah tersebut ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya masih ada waktu 5 menit ya. Mau dipakai tanya jawab atau lanjut sujud syukur? Ini kita selesai membahas terkait tentang sujud tilawah. Lanjut sujud syukur atau pertanyaan 5 menit? Oke, baik. Jadi itu ya terkait tentang sujud tilawah. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak sujudnya. Jadi ada beberapa rangkaian yang bisa kita lakukan ketika kita ingin perbanyak sujud. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak sujud ya. Wah, kata Ustadz kalau banyak sujud kita bisa masuk surga ya. Tiba-tiba sujud saya. Tidak. Nah, sujud itu ketika kita sholat, atau ketika kita sujud tilawah, atau ketika kita sujud syukur, dan itu insya Allah kita akan bahas setelahnya. Sekira itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita pergunakan waktu yang ada untuk bila mana ada yang ingin ditanyakan silahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, menarik tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Ustaz. Saya garis bawahi bahwa ternyata Ustaz sujud tilawah itu dikhususkan untuk orang yang sedang membaca maupun yang sedang menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Tadi disampaikan bahwa tadiun ya, masyaallah. Ya, jadi seseorang pengikut itu seseorang yang tidak harus mengikuti. Ya, ya, bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan bagi bapak maupun ibu. Ya, tafadhal. Oke, Ustaz, ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita memberikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah mendapatkan bantuan. Terima kasih kepada Ustaz. Kebetulan namanya nama sama yang saya pakai juga saya mau amin. Saya mungkin memang juga. Yang saya tanyakan Ustaz, sujud tilawah itu apakah malam Jumat saja atau subuh Jumat saja atau boleh dalam kesempatan lain? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manfaat atau hikmah dari sujud tilawah itu kalau boleh dikatakan kami. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini adalah bapak saya ya.
Syarifuddin, Pak Syarifuddin MA ya. Kalau saya kan Abdullah Syarifuddin MA ya. Jadi beliau adalah bapak saya. Baik, apakah sujud tilawah itu di dalam sholat hanya dilakukan di subuh Jumat ya, atau boleh di luar daripada atau di hari-hari yang lain atau di waktu-waktu yang lain? Ya, boleh Pak ya. Sebenarnya yang sering kita lakukan ketika sujud tilawah di subuh Jumat itu, yang intinya itu adalah bukan sujud tilawahnya, bukan sujud tilawahnya. Ini kadang banyak yang disalahpahami oleh para imam ya. Yang disyariatkan itu di subuh Jumat adalah bacaan surah As-Sajadahnya dan surah Al-Insannya. Nah, jadi Nabi SAW itu setiap subuh Jumat ya, melaksanakan sholat subuh di hari Jumat, beliau merutinkan membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Jadi yang sunnahnya itu adalah bacaan surah As-Sajadahnya dan juga surah Al-Insannya. Sebagaimana kalau kita sholat witir itu yang dibaca oleh Nabi adalah surah Al-A'la Sabihisma, kemudian surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya, meskipun surah di luar daripada itu boleh ya, tapi kita mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini banyak yang salah pahami oleh imam. Yang dipahami oleh imam adalah yang penting kita sujud tilawah di subuh Jumatnya, mau baca surah apapun. Jadi ada imam yang tidak hafal surah As-Sajadah, apa yang dia baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena di akhir surah Iqra itu ada kalla la tuti'hu wasjud, dan itu adalah merupakan ayat sajadah ya. Mau dibilang salah tidak juga ya, tapi keliru pemahamannya. Nah, karena yang mereka pahami yang penting kita sujud tilawah di subuh Jumat, mau apapun surahnya, yang penting kita sujud tilawah di subuh Jumat. Padahal yang sunnahnya itu bukan sujud tilawahnya, tapi surah As-Sajadahnya dan surah Al-Insannya. Nah, kebetulan di surah As-Sajadah ada ayat sajadah. Nah, jadi sujud tilawah lah kita. Ya. Bahkan ada juga imam yang cuman membaca surah As-Sajadah. Jadi surah As-Sajadahnya itu dibagi 3. Ya. Keliru tidak ya? Maksudnya sudah hampir mendekati sunnah ya. Cuma lebih sempurnanya andaikan rakaat pertamanya As-Sajadah, kemudian rakaat keduanya adalah surah Al-Insan sebagaimana yang dirutinkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan sujud tilawahnya, tapi yang sunnahnya itu adalah surahnya di subuh Jumat. Ya, jadi ada imam yang bahkan ada juga sebagaimana masjid di dekat rumah saya itu dia baca surah Sajadah, tapi dia mulainya di 3 ayat sebelum ayat sajadahnya itu. Yang penting kita baca surah Sajadah saja ya. Mau selesai atau tidak, yang penting kita sujud tilawah itu. Padahal tidak. Yang sunnahnya itu adalah surah As-Sajadahnya dan surah Al-Insannya. Adapun kalau misalnya dilakukan di luar daripada subuh Jumat boleh Pak ya. Misalnya imamnya hafiz, kemudian bacaannya runut ya, dia selalu merunutkan bacaannya, dan tiba-tiba di sholat maghrib kebetulan yang dia baca itu bertepatan dengan ayat sajadah, maka kita sujud tilawah ya. Sujud tilawah boleh, tidak sujud tilawah juga boleh. Tapi kalau misalnya mau sujud tilawah seperti saya katakan tadi, hendaklah disampaikan, diinfokan sebelumnya kepada para jamaah, biar jamaahnya tidak keliru ya. Apalagi kalau misalnya ada jamaah yang tidak mengerti, tiba-tiba imamnya sujud, nanti teriak subhanallah ya, padahal kan imamnya sujud tilawah ya. Kemudian hikmahnya ya hikmahnya itu tadi ya, sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW adalah yang membedakan kita dengan salah satu yang membedakan kita dengan iblis adalah ketika kita disuruh untuk sujud ya. Kan rata-rata di ayat sajadah itu kan kalimatnya itu perintah sujud. Rata-rata ayat saja itu Allah la tuti'hu wasjud wa qatariba ya, sekali-kali tidak ya. Mengapa kalian tidak mengetahui, maka sujudlah dan mendekatlah. Jadi rata-rata di redaksi kalimat di ayat sajadah itu kalimatnya itu rata-rata katanya kata-kata perintah. Jadi kita disujud-sujud. Ada juga memang bukan kata perintah tapi kata kerja. Jadi ketika kita membaca ayat sajadah itu seakan-akan ketika Allah menyuruh kita sujud pada saat itu, maka kita sujud. Nah, hikmahnya itu membedakan kita dengan iblis yang disuruh sujud oleh Allah tapi enggan, dan kita manusia disuruh sujud oleh Allah, maka kita langsung saja mematuhi perintah Allah dengan sujudnya. Kemudian juga yang lain hikmahnya adalah kita memperbanyak dengan sujud, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi kita sebagai hamba ya, kondisi kita yang paling dekat dengan Allah adalah saat kita sujud.
aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih fa huwa sajid. Ya. Posisi kita atau keadaan kita yang paling dekat dengan Allah itu adalah pada saat kita sujud, bukan pada saat kita naik pesawat naik ke langit, tidak. Pada saat kita justru menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah posisi kita atau keadaan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperbanyak sujud, itu lebih sering mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di hadis lain, Bapak Ibu, itu kita ketika hamba itu sholat, maka itu dosa-dosanya diletakkan di atas pundaknya, di atas pundaknya. Maka ketika kita ruku, maka dosa itu berguguran jatuh. Jadi semakin lama kita ruku, maka semakin banyak dosa yang berguguran. Ya, kita i'tidal. Kemudian ketika kita sujud lagi, maka berguguran lagi dosa-dosa kita itu. Jadi kita itu diletakkan dosa-dosa di pundak kita ketika kita mau sholat. Jadi nanti berguguran itu ketika kita ruku, berguguran sedikit. Kemudian juga pada saat kita sujud, begitu juga ya. Jadi mungkin hikmahnya juga ketika kita sujud tilawah, tidak hanya dalam keadaan sholat. Sujud tilawah kita berharap ketika dosa-dosa kita diletakkan di punggung kita dan kita sujud, maka kita berharap dosa kita itu berguguran dengan keadaan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala alam. Iya, syukur Ustaz. Ya, bisa ada lagi yang ingin bertanya bagi jemaah sekalian? Ya, kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait tadi Ustaz bacaan surah As-Sajdah ya Ustaz. Nah, pertanyaan saya tadi kan mungkin karena tidak hafal imamnya Ustaz sendiri, yang diambil adalah 3 ayat terakhir. Iya. Nah, apakah dibolehkan gitu Ustaz? Misalnya rakaat pertama 1 sampai misalnya 10 gitu Ustaz. Iya. Terus rakaat terakhir ya 10 ayat terakhir gitu. Iya. Apakah dibenarkan begitu? Iya. Coba Ustaz. Ya. Iya, tidak masalah saja ya. Misalnya di subuh Jumat misalnya karena mungkin tidak hafal surah Al-Insannya atau bahkan tidak hafal fullnya surah As-Sajdah, jadi dia membagi ya. Misalnya di 10 ayat pertama yang penting sampai di ayat sajadahnya, kemudian sujud tilawah, kemudian melanjutkan nanti di rakaat kedua atau setelah naik lagi cuma membaca 3 ayat, nanti di rakaat kedua baru disempurnakan sampai akhir surah, itu tidak masalah. Jadi satu surah Sajdah itu dibagi 3 ya, dibagi 3. Sebenarnya tidak masalah, tidak keliru banget ya. Cuman kalau misalnya ingin menerapkan sunnah Nabi di subuh Jumat adalah dengan membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian membaca surah Al-Insan di rakaat kedua. Banyak juga yang jamaah biasanya itu keliru ya, karena dia nanti datangnya setelah imam, setelah sujud tilawah, akhirnya setelah salam naik 1 kali, nah kira dirinya masbuk ya. Padahal kan bukan 3 rakaat itu, bukan 3 rakaat. Ada itu sering itu. Jadi ada jamaah yang dia sudah lihat imamnya bangkit dari sujud, dia datangnya mungkin pada saat imam sujud, bangkit dari sujud langsung membaca ayat sajdah, membaca surah Sajdah, tidak mengulang daripada Al-Fatihah. Tapi makmumnya ini kira ini adalah rakaat kedua, jadi masbuki. Ya padahal tidak ya. Nah, ketika kita sudah sujud tilawah, kemudian bangkit dari sujud itu lanjutan daripada rakaat pertama tadi, bukan rakaat kedua ya. Jadi tidak ada masbuk di situ kalau nanti kita datangnya setelah imam itu sujud tilawah ya. Saya kira itu Bu. Sudah. Tapi Ustaz sedikit lagi. Iya. Jadi misalnya rakaat pertama terakhir 10 ayat terakhir asal. Iya. Terus rakaat kedua 10 pertama dari Al-Insan, boleh Ustaz? Iya. Ya boleh saja. Daripada tidak gitu. Iya betul sekali. Ya ada kaidah mengatakan bila mana kita tidak malayudriku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, ada yang bisa tidak ku hafal sajadah jamnya sajadah deh. Tidak ku hafal insan jamnya insan deh. Atau misalnya
Saya potong daripada insan, yang penting dibaca surah Al-Insannya ya. Insya Allah semoga bernilai atau diniatkan sebagai lebih mendekati sunnah ya, meskipun tidak menghafal secara penuh atau membaca secara utuh surah Al-Insan, dia cuma hanya membaca setengahnya saja ya. Insya Allah itu niat baik juga untuk lebih mendekatkan diri kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan itu itu surah saja, artinya bukan termasuk rukun daripada rukun salat ya. Insya Allah tidak masalah ya, tidak mengurangi daripada keabsahan salat kita ya. Cuman mungkin mengurangi daripada sedikit lagi untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Allah Taala alam. Ya, Afan, sudah. First, saya sedikit, tapi mungkin ada lebih baik mungkin kalau dia baca apa yang mudah daripada dia menyusah-nyusahkan diri ternyata juga tidak sempurna. Mending sudah kalau hafalnya terikul ya sudah. Ya, terikul. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Segera nanti apa ya? Karena memang ada beberapa ulama, kalau saya tidak salah, apalagi itu berbeda dengan Imam Al-Quran, beliau tidak menyetujui orang-orang yang baca Al-Quran yang ternyata ketika dia baca kisahnya terpenggal, jadi kisahnya tidak selesai. Oh ya, jadi kisahnya tidak selesai, maka ini banyak hal yang dipermasalahkan, terutama para ulama Al-Quran bilang seharusnya dia tidak membaca seperti itu. Bahkan pernah kejadian juga, saya minta tolong ditanya tadi siapa yang bilang bahwa itu yang biasa mengganti atau waktu itu saya lupa, kalau saya minta tolong kalau dibaca dilihat artinya supaya tidak terpenggal maknanya, artinya lah. Ya mungkin bagaimana kira-kira? Ya tentunya ini adalah bagi imam yang tingkat tinggi ya, imam yang tingkat tinggi yang memahami ayat yang dia baca. Karena memang di dalam Al-Quran itu, dalam satu surah itu kadang kisahnya berbeda-beda, temanya itu berbeda-beda. Kadang misalnya ayat 1 sampai kisahnya itu sampai ayat 7 ya. Kadang imam berhentinya di ayat 3 ya. Ya maunya itu lebih afdalnya adalah nanti dia ruku di ayat ke-7 agar selesai satu tema. Tentunya itu perlu membutuhkan pengetahuan khusus. Misalnya saya sebelum imam, apa yang ayat yang dia baca nanti, dia lihat memang tema ini, ayat ini terkait tentang taruh misalnya tentang nikah ya, dari ayat 1 sampai ayat 7. Nanti di ayat 8 beda lagi pembahasannya, tentang perang ya. Jadi kan tidak sinkron ketika dia memulainya di ayat ke-5 nikah, melanjutkan di ayat 8-9 dari ayat nikah langsung membahas terkait tentang jihad ya. Tapi bila mana dilakukan seperti itu tentu sepenuhnya tidak salah, tapi cuman lebih afdolnya seperti tadi dikatakan ya, memahami apa yang dia baca ya, sesuai dengan tema ya. Satu tema itu selesai ruku, di rakaat kedua tema yang lain lagi diselesaikan sampai selesai temanya, kemudian ruku lagi ya, seperti itu. Allah Ta'ala. Mungkin pekan depan bisa, karena kalau tidak salah jadinya praktek iya ya, tidak ada sujud sahwi prakteknya. Ya, mungkin sekalian kalau dengan sujud tilawah, karena tadi misalnya dengan mazhab Syafi'i dia berdiri dulu ya, kalau tidak salah kemudian takbiratul ihram. Kalau kita di sini malah saya lihat beberapa teman-teman di sini kalau baca Quran, ketika dia baca dapat ayat sajadah, maka dia sempurnakan Qurannya ke kiri, atau dia peserta Quran kemudian langsung sujud. Apakah hal seperti itu? Mungkin bisa pakai kita membahas kunci supaya sekalian bisa dipraktekkan. Insyaallah ya, karena pekan depan masih membahas terkait tentang sujud, yaitu sujud syukur juga, dan ada kaifiatnya juga. Itu nanti sekalian dipraktekkan dengan sujud sahwi dan juga sujud tilawah, insyaallah taala. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, mungkin sudah tidak ada, Ustaz. Ya nanti tolong diingatkan ya. Iya, baru datang. Ya, mungkin sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya selaku moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.